Anda masih bersama kami dalam Market Opening dan pemirsa, kami lanjutkan kembali diskusi dengan narasumber di hari ini dengan Bapak Octavianus Audi selaku pengamat pasar modal. Pak Audi tadi sudah sempat kita singgung begitu ya fenomena sell in May and go away. Nah, lantas apa yang kemudian bisa disarankan kepada para pemirsa terutama untuk menyikapi fenomena ini meskipun memang tidak selalu terjadi begitu ya ataupun tidak begitu saja akhirnya dilakukan oleh pelaku pasar terutama di dalam negeri. Apa yang kemudian bisa disarankan? Ya, kalau saya lihat dengan perbandingan data tahun lalu, ya di mana memang ini adalah tahunnya harusnya tahun recovery. Ya, tahun lalu ada kita tahun terdampak COVID dan memang ekonomi semua langsung putus dikarenakan adanya pembatasan pergerakan aktivitas. Nah, tahun ini adalah memang harusnya mulai tahun pemulihan dan kalaupun di sini akan terjadi pelambatan atau penurunan, ya saya pikir di sini hanya untuk tren yang jangka pendek saja. Tapi sekali lagi, ya ini untuk tahun ini saya pikir kemungkinan terjadi masih ada untuk sell in May tersebut, tetapi memang hanya untuk pendek aja. Jadi memang disarankan untuk Bapak Ibu yang ini invest, ya ini justru malah momen yang cukup bagus untuk saat ini. Tetapi kalau memanfaatkan tren jangka pendek ini, ya bisa juga dengan trading itu juga masih oke. Oke, bisa jadi momentum yang cukup bagus bisa dimanfaatkan dengan tadi strategi trading yang cukup tepat sepertinya untuk dilakukan. Lantas dengan tadi fenomena tadi, kemudian juga kita sudah sampai di penghujung April, kemarin indeks harga saham gabungan 2 hari terakhir ditutup di zona hijau. Proyeksinya terdekat kemana ini arahnya ataupun levelnya Pak Audi? Ya, kalau untuk saat ini ESG kita level terdekatnya masih ke level targetnya dulu ya. Targetnya adalah bisa level ke 6.600 untuk targetnya. Tapi kalau untuk secara jangka pendek, ya target kita bisa lewat 6.200 dulu aja deh. Itu sudah menurut saya sudah cukup menarik. Karena apa? Sepanjang dari bulan April sampai dengan saat ini akhir-akhir, ya ISG kita itu masih ditahan di level 6.100-an. Jadi memang level itu adalah level resisten yang cukup kuat untuk sepanjang bulan April. Jadi even nanti dia break, entah di bulan Mei atau di bulan Juni, ya saya pikir ISG masih bisa lanjut kembali seperti itu. Oke, jangka pendek 6.200, target price tadi di 6.600, ini sampai akhir tahun untuk target price-nya, Pak Audi? Ya, sampai akhir tahun. Oke, baik, itu pemirsa bisa diperhatikan begitu ya, ini berarti masih bisa tentunya bisa Anda manfaatkan apa saja kemudian momentum-momentum agar tidak ketinggalan ya hari ini atau kemarin indeks harga saham gabungan masih bergerak di level 6.000-an, kemarin ditutup di 6.012,961 dan ini menjelang pembukaan di sesi 1 indeks sudah kembali bergerak di 6.026,528 atau masih mencatatkan penguatan. Kita tunggu nanti ketika pembukaan di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita melihat posisi pembukaan, Pak Audi, kita bergeser ke emiten update terlebih dahulu. Pemirsa, ini ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan dan sudah kami rangkum. Di mana yang pertama, dan dapat Anda cermati juga di layar televisi Anda, adalah rekor harga tembaga mendorong pergerakan saham MEDC, MDKA, hingga PSAB. Kemudian emiten update yang kedua datang dari HM Sampurna atau HMSP. Ini yang membukukan laba bersih turun 22,28% secara year on year menjadi hanya 2,58 triliun rupiah pada kuartal 1 2021. Sementara itu, emiten update yang berikutnya ada dari Sarana Meditama Metropolitan atau SAME yang mengelola Rumah Sakit Omni mencetak kenaikan pendapatan bersih 60,25% secara year on year menjadi 218,94 miliar rupiah. Kemudian emiten berikutnya adalah Surya Semesta Internusa atau SSIA yang justru mencetak pendapatan turun 26,4% secara year on year sepanjang 2020. Kemudian kita spesifik ke emiten update yang pertama, pemirsa, terkait dengan rekor harga tembaga yang akhirnya menjadi penggerak bagi sejumlah saham, di mana di grafis berikutnya dapat Anda perhatikan, ini rally komoditas tembaga mendekati rekor $10.000 Amerika. Di mana pada tanggal 28 April 2021, harga tembaga berada di posisi $9.832 Amerika. Dan inilah kita lihat ringkasan dari 3 saham yang kemarin juga mendapatkan sentimen cukup positif dari pergerakan harga tembaga dunia, di mana pada Kamis 29 April saham MDKA yang pertama ini naik 5,3% ke posisi 2.560, di mana kinerja 1 pekan dari MDKA naik 12%, kemudian PE ratio 110 kali dengan market cap 58,6 triliun rupiah. Kemudian ada PSAB atau J Resources, pemirsa, naik 2% ke level 204, kemudian 1 pekan terakhir menguat 0,99%.
PE ratio minus 62 kali, dan market cap 5,4 triliun rupiah. Adapun satu saham lainnya ada MEDC, naik 0,8% ke level Rp620 per saham, plus 8,7% dalam satu pekan terakhir, kemudian PE ratio minus 6 kali, dan market cap 15,6 triliun rupiah. Dan langsung kembali kita ulas bersama dengan narasumber hari ini, masih dengan Pak Audi. Pak Audi melihat emiten update tadi, yang pertama ada rekor harga tembaga yang mendekati $10.000 Amerika dan sepertinya menjadi katalis positif bagi 3 saham, MDKA, PSAB, dan juga MEDC. Melihat hal ini seperti apa, Pak Audi? Ya, sekali lagi kalau untuk komoditas atau khususnya emiten yang bergantung pada penjualan komoditas, itu biasanya akan korelasi positif terhadap dengan harga komoditas tersebut. Dan kalau kita lihat memang rally untuk copper price ini cukup signifikan sekali, dan kalau kita tarik secara historicalnya, ini memang menjelang tembus rekor tertingginya, yaitu adalah di tahun 2011 itu di level sekitar 9.800-an. Jadi memang rally ini akan sangat mendorong sekali, di mana memang salah satu yang paling terdampak saya pikir adalah MDKA, karena MDKA sendiri memiliki cadangan tembaga yang cukup lumayan besar, itu masih di 8,8 juta ton. Ya, jadi saya pikir dengan adanya rally tembaga ini, saya pikir akan mendongkrak untuk pendapatan MDKA itu sendiri di tahun ini. Oke, jadi memang pergerakan komoditasnya tadi yang mencatatkan kenaikan tentunya berkorelasi tadi dengan saham-sahamnya yang memang memiliki portofolio di komoditas tersebut. Ada MDKA yang juga tadi Pak Audi sebut sepertinya mendapatkan sentimen atau dorongan yang cukup positif dari naiknya harga tembaga. Lantas apa juga yang bisa kita lihat dari MDKA? Tadi juga sudah ada beberapa poin yang kita sampaikan, di mana naik 5,3% ke level 2.560, Pak Audi. Sebenarnya kalau kita lihat secara trennya dulu untuk MDKA, sebenarnya ini inline dengan harga tembaganya itu sendiri ya, di mana memang tren secara jangka panjangnya masih cukup uptrend atau bullish. Jadi memang untuk saat ini masih cukup menarik sebenarnya levelnya. Tetapi ada yang perlu diperhatikan untuk trading jangka pendek, itu adalah di level 2.560. Ya, untuk hari ini. Jika memang hari ini masih belum bisa tembus, bisa disarankan untuk buy on weakness kalau untuk trading. Itu di sekitar level 2.350 sampai dengan 2.400, itu level correction-nya. Kalau misalnya hari ini dia tidak tembus di 2.560. Seperti itu. Oke, jadi ada level yang bisa diperhatikan begitu ya jika memang akhirnya tidak tembus di level 2.560, dan di awal sesi 1 ini MDKA sudah minus 1,17% ke level 2.530. Tapi MDKA jika memang saya tidak salah tidak hanya terpengaruh oleh sentimen dari komoditas tembaga saja ya Pak Audi. Apakah kemudian ada sentimen lain yang juga bisa diperhatikan untuk MDKA? Ya, kalau untuk MDKA sendiri memang dia sebagian kecilnya lebih ke coppernya, tetapi memang yang paling besarnya ya masih dari mining untuk emasnya, itu juga sangat berpengaruh. Dan kalau kita lihat di tahun kemarin dan tahun ini memang kecenderungan pergerakan komoditasnya juga masih kecenderungan stagnan, jadi memang akan sedikit menghambat. Tapi di satu sisi ya memang tembaga ini hanya sepersekian pendapatan dari MDKA, tetapi ya itu salah satu pendorong juga untuk pendapatan ke depannya. Oke, yang paling penting juga kita tunggu bagaimana kemudian realisasi kinerjanya ya dari MDKA. Selain tadi kita memperhatikan pergerakan secara teknikalnya untuk MDKA, dan level-levelnya pemirsa bisa Anda catat untuk MDKA. Kemudian ada PSAB dan juga MEDC yang tadi kami highlight, meskipun mungkin menurut Pak Audi ini tidak terlalu memiliki korelasi yang begitu besar dengan pergerakan harga tembaga, tapi mungkin boleh saja kita ulas PSAB ini seperti apa, Pak Audi? Ya, kalau untuk PSAB sebenarnya pergerakannya saat ini masih kecenderungan downtrend, dan untuk sepanjang pekan ini dia kecenderungan bergerak sideways atau bergerak terbatas. Jadi saya lebih prefer untuk saat ini menunggu break di level 206. Jika memang tutup berhasil di atas 206, saya pikir untuk PSAB bisa masuk ini cukup menarik, dengan target pertama atau rentang target terdekat itu adalah di level 220 untuk saat ini. Dan even nanti dia break 220 itu baru menjadi kunci untuk dia bisa uptrend atau berubah tren setidaknya dari sideways hingga menjadi posisi yang uptrend seperti itu.
Oke, itu bisa diperhatikan juga untuk PSAB, pemirsa bagaimana kemudian arah trennya sendiri. Sementara level 220 ternyata juga bisa menjadi acuan untuk PSAB yang hari ini minus 0,98% ke level Rp202 per saham. Masih ada satu saham MEDC dan juga tadi beberapa saham emiten update, Pak Audi, tapi nanti kita bahas usai jeda. Dan pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, market opening segera kembali sesaat lagi.